Shalom adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Cici berharap kita semua sehat-sehat ya pastinya. Hari ini Cici mau tanya, siapa yang kangen sekolah minggu? Pasti kita semuanya, Cici juga kangen sih sekolah minggu. Di gereja ya pastinya, ketemu teman-teman banyak, di kelas rame-rame, pasti seru kan? Tapi walaupun kita nggak ibadah di gereja, nggak apa-apa. Hari ini Cici juga mau cerita firman Tuhan untuk adik-adik semua di rumah. Sebelum Cici ceritain firman Tuhan, mari kita semuanya berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan kemurahan-Mu. Kami boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya firman yang boleh kami dengar, tidak sekedar untuk kami dengar, tetapi bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang Cici mau cerita. Pada zaman itu, ada sebuah kerajaan yang besar banget dan sudah terkenal. Pada saat itu kerajaan itu tuh maju banget. Kenapa sih kok kerajaannya bisa besar banget? Karena kerajaannya itu gak cuman satu kerajaan, tapi ada 6 kerajaan dalamnya, ditambah sama kerajaan utamanya, jadi ada 7 kerajaan dalam situ. Apa aja sih kak kerajaannya? Nih Cici udah buat. Cek, nama kerajaannya itu Kerajaan Babelonia. Kerajaan Babelonia ini, apalagi sih kerajaan yang lainnya? Ada kerajaan Asyur, kerajaan Israel, kerajaan Mesir, kerajaan Arabia Utara, sama satu lagi ada kerajaan Filistin. Nah, pada saat itu kerajaan Babelonia ada seorang raja yang paling berkuasa, namanya Raja Nebukadnezar. Dia itu seorang raja yang udah terkenal dengan sombongnya. Kenapa dia bisa dibilang sombong? Karena pada saat itu Raja Nebukadnezar, dia selalu mengagungkan dirinya. Dia merasa dirinya itu paling hebat. Dia menganggap dia punya kerajaan dan dia punya kuasa yang sebesar itu karena dirinya itu hebat. Padahal di atas dari segala kuasa dan dari semua kerajaan yang dia punya, itu ada suatu kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan Babelonia, yaitu kerajaan surga, Tuhan Yesus yang punya. Dari situ, pada saat itu Tuhan Yesus udah sering lihat kalau Raja Nebukadnezar itu sering sombong. Dari situ Tuhan marah sama Raja Nebukadnezar. Habis itu Tuhan menghukum Raja Nebukadnezar menjadi seperti binatang. Nih, kayak gini nih gambarnya nih. Nah, di gambar ini kita bisa lihat waktu itu Raja Nebukadnezar dia berjalan seperti binatang, memakan rumput seperti binatang. Terus lihat deh, badannya itu semua penuh sama bulu kayak burung Raja Wali. Abis itu lihat lagi, kuku-kukunya itu panjangnya sama kayak kuku-kuku burung. Serem banget kan? Kuku-kukunya waktu itu mukanya serem banget. Nah, hal tersebut berlangsung selama 7 masa lamanya. Raja Nebukadnezar dibuat Tuhan menjadi seperti binatang. Dan pada akhirnya setelah 7 masa berlangsung, akhirnya Raja Nebukadnezar mengakui segala kesalahannya dan dia mengakui bahwa segala kuasa, kemuliaan, dan kerajaan besar yang dia punya itu semuanya bukan karena dia, tetapi karena kebaikan Tuhan yang ada dalam diri dia sehingga dia sanggup menjadi pemimpin di kerajaan itu. Nah, adik-adik, kesimpulan yang Cici mau sampaikan dari cerita ini adalah kita sebagai anak Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang Tuhan paling sayangin, kita itu nggak boleh sombong. Kita harus tetap rendah hati,
baik sama orang-orang sekitar, mengasihi sesama. Intinya kita nggak boleh sombong. Terus kalau misalkan aku punya tas baru, punya sepatu baru, terus aku nggak boleh pamer ke teman aku dong gitu. Ya nggak boleh pamer dong. Kita harus, ketika kita dikasih barang baru, yang pertama kita lakuin adalah kita harus berterima kasih sama orang yang udah ngasih dan berterima kasih sama Tuhan. Karena setiap apapun yang kita punya, apapun yang kita pakai, itu semuanya berkat Tuhan yang harus kita syukurin sama Tuhan. Gimana sih caranya lewat bersyukur sama Tuhan? Kita bisa berdoa. Kembali lagi ke situ teman adik-adik semua, kita jangan lupa berdoa. Selama kita diam di rumah nih, kita nggak sekolah, kita cuma di rumah doang, main-main, makan, tetap Cici ingetin kita harus selalu berdoa. Berdoa itu nggak boleh lupa ya. Kalau mau makan kita harus berdoa, tidur berdoa, pokoknya intinya jangan lupa berdoa. Nah, sekian firman Tuhan yang boleh Cici sampaikan pada hari ini. Cici harap semua yang kalian dengar gak cuma sekedar kalian dengar, tapi kalian boleh lakuin, kalian boleh lakuin itu ke teman-teman kalian, ke orang tua kalian, ke orang-orang sekitar kalian, dan kalian boleh menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat kita. Dan sekarang kita mau berdoa untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi dulu seperti biasa, jari jempol, jari telunjuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tangan yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya firman yang boleh kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi berkat di setiap dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kami dengan kesehatan, kekuatan yang baik Tuhan. Sepanjang minggu kami boleh bersama-sama dengan Engkau. Berkati juga orang tua kami dalam pekerjaannya. Kau boleh berikan mereka kesehatan, kekuatan yang baik yang daripada-Mu Tuhan, serta penyertaan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sungguh luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Sampai ketemu lagi minggu depan.